Nabi itu mengajari sedekah itu apa? Ya sedekah itu pengabadian uang. Kalau kita kan enggak, bilang sedekah itu nguras uang. Itu pikirannya setan dan pikirannya orang Islam. Itu cara berpikir setan, bukan cara berpikir umat apa. Sehingga Sayyid Ali Zainal Abidin itu kalau ada orang minta, kemudian beliau ngasih, itu beliau bilang gini, marhaban biman hamala zadi ilal akhirah. Matur nuwun nggih jenengan sembeta sangu kula nate. Jadi dianggap teller saja. Orang yang minta uang beliau itu dianggap tukang nyatet bank. Karena sudah ditabungkan, ya sudah. Kalau kita kan enggak, wah pengemis itu ganggu gini-gini. Kecuali pengemis profesi ya mungkin kita agak-agak enak. Pada zaman akhir tuh ada pengemis apa? Profesi. Jadi repot. Cerita yang disebut Quran antara Nabi Dawud sama Nabi Sulaiman. Nabi Dawud itu orang soleh. Singkat cerita itu ono isu ya. Ono isu itu wong ayu tapi stres, diperkosa wong papat. Walhasil akhirnya hamil dilaporkan ke Nabi Dawud. Nabi Dawud bareng dilapuri sing empat ini termasuk tokoh. Rasa diterusno tokoh agama nanti keliru, nanti geger. Pokoknya tokoh lah. Malah itu orang terpandang. Singkat cerita Nabi Dawud dilapuri paling dihamili anjing. Yang empat orang itu bilang gitu. Nabi Dawud ya namanya orang soleh yes. Daripada mengkasuskan orang yang enggak kasus diam aja. Setelah keputusan itu kelar, Nabi Sulaiman masih umur 13 tahun di situ. Kalau saya hakimnya, maka akan saya putuskan tidak seperti yang diputuskan bapak saya. Padahal Sulaiman itu bin Dawud. Terus kata Nabi Dawud, ya sudah kamu gelar pengadilan lagi, kamu hakimnya. Jadi dulu itu biasa anak sama bapak beda itu biasa. Kalau urusan ilmu biasa. Kalau sekarang ada anak beda geger, sebenarnya itu biasa tuh. Kalau masalah ilmu, misalnya lagi masalah ilmu, bukan masalah harta, bukan masalah kekuasaan. Akhirnya Nabi Sulaiman, dan ini menjadi ilmu yang sekarang ditiru para intel, para kasat reskrim, para itu. Nabi Sulaiman akhirnya tanya sama empat tokoh, dipanggil satu-satu. Yang merkosa itu anjingnya warnanya apa? Hitam katanya. Dah kamu ke sana. Yang kedua ditanya, warnanya apa? Merah. Padahal empat orang itu ketika di depan Nabi Dawud, empat-empatnya bersaksi bahwa itu diperkosa anjing. Semuanya menyaksikan. Nabi Dawud memutuskan ya sudah anjing kita coba. Nabi Dawud nggak mau ribet. Berarti sudah merah, hitam, putih. Nggak tahu yang keempat jawab ungu apa nggak ada anjing. Pokoknya empat ini warnanya beda-beda. Setelah satu-satu terus dikonfrontasi bareng. Kamu tadi bilang apa? Hitam. Kamu tadi bilang apa? Merah. Kamu tadi bilang apa? Putih. Katanya menyaksikan bareng. Kenapa anjingnya jadi beda-beda? Berarti kamu bersekongkol bohong ya? Wah, akhirnya ngaku kalau keempat ini yang tadi yang merkosa. Jadi menghakimi itu tidak gampang. Sehingga di Quran itu kalau Allah muji Nabi Dawud itu hanya dipuji kebaikannya. Di antaranya inna sakharna ma'hul jibala yusabbihuna seterusnya. Tapi ketika masalah hukum kata Allah fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukmau wa ilma. Jadi kalau masalah kecerdasan memberi hukum itu kata Allah fafahamnaha Sulaiman, cerdas anak.